This is that once in a lifetime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arifin Maksum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran serta teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 4 untuk memaparkan presentasi terkait materi motivasi dalam pembelajaran. Anggota kelompok kami yaitu Asila Safia Utomo, Diva Amalia Putri, Muhammad Agus, dan saya sendiri Soraya Nurul Jamil. Saya Sheila Syafia Utomo dengan NIM 11036201006. Halo, saya Muhammad Agus dengan NIM 1103620065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amalia Putri dengan NIM 110303115. Saya Soraya Nurul Jamil dengan NIM 11036200048. Baik, pertama-tama kita berangkat dari pengertian motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk suatu usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak dalam melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi juga mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Kenapa dibilang strategis? Karena dengan adanya motivasi, seseorang jadi memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, dan juga memiliki dorongan untuk belajar. Dengan itu, seseorang itu memiliki sebuah harapan atau cita-cita di masa depan. Dan seseorang itu juga akhirnya menghargai proses dalam belajar dengan adanya motivasi dalam diri mereka. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi yang pertama yaitu ada berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan pembentukannya, jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi bawaan dan motivasi yang dipelajari. Motivasi bawaan maksudnya adalah motivasi yang sudah ada dari sejak lahir atau tidak perlu dipelajari lagi seperti dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, untuk beristirahat, dan lain sebagainya. Lalu motivasi yang dipelajari yaitu motivasi atau dorongan yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Contohnya ketika kita ingin belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. Lalu jenis motivasi selanjutnya yaitu jenis motivasi menurut pembagiannya. Jenis motivasi menurut pembagiannya terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan organis, darurat, dan objektif. Motif atau kebutuhan organis, misalnya kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk bernafas, dan lain sebagainya. Lalu motivasi darurat itu biasanya timbul karena rangsangan dari luar, misalnya ada dorongan untuk menyelamatkan diri, atau dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada motivasi objektif. Nah, motivasi objektif ini muncul karena dorongan untuk menghadapi dunia luar secara efektif. Nah, hal ini biasanya menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, terus juga melakukan manipulasi, dan untuk juga menaruh minat di berbagai bidang. Lalu, selanjutnya yaitu ada jenis motivasi berdasarkan jasmaniah dan rohaniah. Nah, motivasi ini terbagi menjadi jasmaniah, maksudnya berupa refleks atau insting otomatis, terus juga nafsu. Nah, sedangkan yang termasuk rohaniah adalah kemauan dari dalam diri sendiri. Lalu jenis motivasi yang terakhir yaitu motivasi berdasarkan positif dan negatifnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah motivasi positif itu biasanya untuk meningkatkan semangat kerja. Contohnya ketika seorang pegawai itu tuh memiliki peningkatan kinerja setelah mendapat penghargaan atas pencapaiannya. Nah, hal itu karena pada umumnya manusia itu kan senang menerima yang baik-baik aja. Sedangkan motivasi negatif itu adalah motivasi untuk melakukan sesuatu karena mendapatkan tekanan. Misalnya, takut akan mendapatkan hukuman jika nggak menyelesaikan suatu pekerjaan, atau termotivasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat karena diburu-buru waktu atau pressure yang dialami.
Selanjutnya adalah sumber motivasi. Sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi yang berasal dari dalam diri atau intrinsik dan sumber motivasi dari luar atau ekstrinsik menurut Hastuti 2016. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang aktif dan berfungsi. Hal ini dikarenakan adanya perangsang dari luar. Dengan kata lain, motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalam terdapat aktivitas yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. Selanjutnya adalah penerapan motivasi dalam pembelajaran. Pembelajaran memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa menurut Emda tahun 2018. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh menurut Wina Sanjaya dalam Emda tahun 2018 atau dengan kata lain penerapan motivasi dalam pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Maka dari itu, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar jikalau mereka mempunyai minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa antara lain adalah hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa, dan yang terakhir adalah gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Yang ketiga adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan misalnya mengajar dengan suasana yang gembira, seperti menyanyikan lagu dan mengajar dengan lebih ekspresif. Yang keempat, berikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Pujian dapat meningkatkan motivasi siswa. Hal ini dikarenakan jika siswa telah mendapat pujian akan hasil pencapaiannya, ia akan merasa bangga pada dirinya sehingga ia semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi agar mendapat pujian lagi. Yang kelima adalah berikan penilaian. Guru dapat memberikan penilaian terhadap siswa dengan standar atau kriteria yang berlaku. Dengan adanya penilaian, siswa akan merasa termotivasi untuk terus belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Yang keenam adalah berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Guru dapat memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, akan tetapi perlu dicatat bahwa komentar yang diberikan adalah komentar yang membangun. Dengan komentar yang membangun, siswa akan semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan terus belajar. Dan yang terakhir adalah ciptakan persaingan dan kerjasama. Berbagai upaya perlu dilakukan guru agar proses pembelajaran berhasil. Guru harus kreatif dan inovatif dalam melakukan tugas pembelajaran. Nah, sekarang model motivasi RCS. RCS ini singkatan dari Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Di sini juga saya akan menjelaskan model pembelajaran RCS. Menurut Keller tahun 1987, model pembelajaran RCS merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar. Model pembelajaran RCS juga suatu bentuk pembelajaran yang mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa percaya diri dalam diri siswa, dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini juga ada
Kelebihan motivasi model pembelajaran RCS. Nah, tadi kan kalian sudah tahu ya apa itu model pembelajaran RCS. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, memberikan petunjuk. Nah, maksudnya ini seorang guru harus aktif dan memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, cara penyajian materi dengan model RCS ini bukan hanya dengan teori yang penerapannya kurang menarik, tetapi juga dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga, model motivasi yang diperkuat oleh rancangan bentuk pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, jadi guru juga harus berinteraktif agar pembelajarannya lebih aktif dan jadi lebih hidup kelas tersebut dan tidak pasif kelas tersebut. Yang keempat, penerapan model RCS meningkatkan motivasi untuk mengulang kembali materi lainnya yang pada hakikatnya kurang menarik. Yang kelima, penilaian menyeluruh terhadap kemampuan-kemampuan yang lebih dari karakteristik siswa-siswa agar strategi pembelajaran lebih efektif. Nah, di sini seorang guru tidak boleh hanya menilai satu pelajaran saja, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah ada kelebihan dari motivasi model pembelajaran RCS. Sekarang ada kekurangannya nih. Nah, yang pertama itu hasil afektif atau sikap yang dimiliki siswa itu sulit dinilai secara kuantitatif. Yang kedua, perkembangan secara berkesinambungan melalui model RCS ini sulit dijadikan penilaian. Nah, selanjutnya ada komponen model pembelajaran RCS. Sebelum kita memasuki ke komponen model pembelajaran RCS, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran RCS. Nah, model pembelajaran RCS ini merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar. Model pembelajaran ini berkaitan erat dengan motivasi siswa, terutama motivasi untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu model pembelajaran RCS? Ya udah, kalau kayak gitu langsung aja kita akan membahas komponennya satu per satu. Yang pertama ada attention atau perhatian. Attention ini merupakan bentuk pengarahan untuk dapat berkonsultasi pikiran dalam menghadapi siswa dalam peristiwa proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua ada relevance atau hubungan keterkaitan atau kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga ada confidence atau percaya diri. Seorang guru harus bisa menggunakan strategi yang efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada siswanya. Yang keempat ada satisfaction atau kepuasan. Kepuasan yang dimaksud di sini adalah perasaan gembira. Perasaan ini dapat menjadi positif, yaitu timbul kalau orang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah model motivasi ARCS pada pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada siswa terhadap konsep yang telah dipelajari. Hal ini berkaitan dengan attention atau perhatian, karena adanya perhatian kepada siswa. Hal ini dikarenakan guru menarik perhatian siswa dengan cara mengulangi kembali pelajaran atau materi yang telah dipelajarinya nih. Sehingga selain itu juga mengaitkan materi tersebut dengan materi pelajaran yang akan disajikan. Maka dengan itu, siswa nantinya akan merasa tertarik serta termotivasi untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu menyiapkan tujuan dan manfaat pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan relevance atau hubungan. Nah, pada langkah ini, guru bisa mendeskripsikan nih tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan disajikan itu apa, yang dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi tergantung inovasi yang dimiliki oleh gurunya. Tetapi masih tetap mengacu pada prinsip perbedaan individual siswa nih, sehingga keseluruhan siswa ini dapat menangkap tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan disajikan, serta dapat mengetahui hubungan ataupun keterkaitan antara materi pembelajaran disajikan dengan pengalaman belajar siswa sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan materi pelajaran. Hal ini berkaitan dengan relevance.
atau hubungan. Pada langkah ini, guru bisa menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan terperinci. Penyampaian ini dilakukan dengan cara atau strategi yang dapat memotivasi siswa itu dengan cara menyajikan pembelajaran tersebut dengan menarik, misalkan dengan membantuan alat peraga, alat bantu, ataupun menjelaskan di luar kelas, di tempat yang sejuk, dengan indah, itu juga akan menarik pembelajaran. Yang pastinya disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan dibahas, sehingga dapat menumbuhkan atau menjaga perhatian siswa dan bisa memberikan keterkaitan antara materi pembelajaran disajikan dengan pengalaman belajar siswa. Nah, yang keempat yaitu menggunakan contoh-contoh yang konkret. Hal ini berkaitan dengan attention dan relevance, yaitu perhatian dan hubungan. Pada langkah ini, guru memberikan contoh-contoh yang nyata serta ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Adapun manfaat yang didapatkan dari penggunaan contoh yang konkret ini adalah siswa mudah memahami materi yang disajikan dan mudah mengingat materi tersebut. Selain itu juga tujuannya yaitu untuk menumbuhkan atau menjaga perhatian siswa atau attention dan memberikan kesesuaian antara pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa dalam kehidupan sehari-hari yang didapatkannya. Lalu yang kelima yaitu memberi bimbingan belajar. Hal ini berkaitan dengan relevance atau hubungan, di mana pada langkah ini guru bisa memotivasi, mengarahkan siswa agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan. Secara langsung, langkah ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, sehingga siswa tidak merasa ragu dalam memberikan respon ataupun mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru. Jadinya tidak ada keraguan lagi nih pada diri siswa untuk menjawab soal-soal, untuk menanggapi pertanyaan gurunya ketika bertanya setelah menyelesaikan penjelasan materi, tidak ada keraguan. Nah, pemberian bimbingan belajar ini juga bermanfaat bagi setiap siswa-siswa yang lambat dalam memahami suatu materi pembelajaran, karena bimbingan ini biasanya di luar dari proses belajar mengajar, seperti setelah pulang sekolah ataupun di hari libur, sehingga banyak waktu yang bermanfaat bagi siswa-siswa yang lambat dalam memahami untuk memahami lebih baik lagi dengan waktu yang lebih dari waktu belajar di sekolah atau di kelas. Nah, sehingga dengan adanya seperti itu, siswa juga dapat merasa termotivasi untuk memahami materi pembelajaran yang disajikan. Lalu yang keenam yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk partisipasi dalam pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan confidence dan satisfaction. Nah, hal ini berkaitan dengan percaya diri dan kepuasan. Pada langkah ini, guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi, ataupun mengerjakan soal-soal materi pembelajaran yang disajikan. Karena dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi ini, siswa akan berkompetensi secara sehat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan ataupun meningkatkan rasa percaya diri siswa dan akhirnya juga dapat menimbulkan rasa puas dalam diri siswa karena merasa ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu memberi umpan balik, yang hal ini berkaitan dengan satisfaction atau kepuasan. Nah, pada langkah ini guru bisa memberikan suatu umpan balik ataupun feedback yang tentunya dapat merangsang pola berpikir siswa nih. Dan setelah itu siswa akan secara aktif menanggapi feedback dari guru tersebut. Karena pemberian feedback ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa juga dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa. Lalu yang ke-8 yaitu menyimpulkan setiap materi yang telah disampaikan di akhir pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan satisfaction atau kepuasan. Nah, pada langkah ini guru dapat menyimpulkan materi pembelajaran baru saja disajikan. Jadi setelah guru memaparkan semuanya,
Dari terakhir, guru akan menyimpulkan materi itu dengan jelas dan terperinci. Langkah ini dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung inovasi yang dimiliki guru ataupun kesepakatan dengan siswa atau mahasiswanya. Di antaranya seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi yang baru mereka pelajari dengan menggunakan bahasa sendiri, ataupun simpulan itu bisa diberikan langsung oleh guru setelah menjelaskan materi secara lengkap lalu disimpulkan secara singkatnya. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan rasa puas di dalam diri siswa, karena jika siswa memberikan kesimpulan secara langsung itu maka siswa itu akan merasa puas bahwa dirinya itu sudah memahami apa yang diberikan penjelasan oleh gurunya terkait materi tersebut. Jadi selanjutnya tentang strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam model motivasi ARCS. Yang pertama, attention. Strategi yang untuk merangsang minat dan perhatian siswa yaitu yang pertama dengan menggunakan metode penyampaian pembelajaran yang bervariasi. Metode ini dapat berupa apa aja sih? Berupa diskusi ataupun bermain peran, adanya simulasi antara sesama siswa ataupun dengan guru, adanya curhat pendapat dalam menyampaikan materi, adanya demonstrasi dan lain sebagainya. Lalu, penggunaan variasi mengajar terutama ditujukan untuk meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Karena dengan adanya perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang guru jelaskan, akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Komponen-komponen variasi mengajar ini meliputi variasi suara. Jadi guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan sesuai dengan penjelasannya. Lalu ada juga dari meliputi penekanan, pemberian waktu, kontak pandang kepada siswa, gerakan anggota badan dalam menjelaskan materi, dan perpindahan posisinya, jadi tidak hanya menetap di satu tempat saja, sehingga adanya komponen variasi tersebut dalam mengajar. Lalu yang kedua, bila dirasa perlu, kita juga bisa menggunakan humor dalam penyampaian pembelajarannya, jadi tidak terlalu fokus pada materi saja, sehingga perhatian siswa ini juga bisa dikembangkan lagi dengan adanya penyampaian pembelajaran yang disediakan oleh humor, biar siswa tuh lebih enjoy lagi, tapi materi yang diterima ini masuk gitu, karena balance. Nah, selanjutnya yang ketiga, adanya menggunakan peristiwa nyata. Peristiwa-peristiwa nyata dikaitkan dengan materi, adanya anekdot dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelaskan konsep-konsep yang diutarakan atau materi yang diutarakan oleh guru. Lalu yang keempat itu menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa, karena hal ini guru bisa mengetahui apakah siswa tersebut memahami penjelasan yang guru sampaikan. Nah, bila dirasa siswa belum paham, nanti guru bisa memberikan penyampaian materi yang lebih baik lagi dengan cara yang lebih variasi, sehingga siswa ini dapat memahami. Lalu yang B yaitu relevance atau hubungan. Nah, strategi untuk menunjukkan relevansi pembelajaran adalah yang pertama yaitu menyampaikan kepada murid apa yang akan dapat mereka lakukan setelah mempelajari materi tertentu. Jadi kayak berupa hubungan yang murid dapat lakukan setelah mereka mendapatkan materi tersebut. Lalu yang kedua, memperjelas manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam pekerjaan nantinya. Yang ketiga yaitu memberikan contoh juga berupa latihan ataupun tes-tes berupa kuis yang langsung berhubungan dengan kondisi murid. Yang keempat yaitu menyampaikan isi kandungan materi ataupun kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami dan berkaitan dengan pengalaman dan nilai pelajar. Yang C yaitu confidence atau percaya diri. Nah, hal ini strateginya dapat dilakukan untuk meningkatkan percaya diri murid itu dengan cara meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman berhasil siswa. Misalnya nih, dengan menyusun pembelajaran agar mudah dipahami. Jadi guru tuh bisa menyusun pembelajaran dulu untuk meningkatkan harapan siswa untuk berhasil.
Lalu yang kedua itu menyusun pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau beberapa poin-poin sehingga tidak dituntut siswa itu tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep. Jadi hal-hal penting saja dipelajari tetapi menyangkut lingkup semuanya. Lalu yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan kepercayaan diri siswa dengan menyebutkan kelebihan dan kelemahan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Lalu yang keempat yaitu memberikan umpan balik nih ataupun feedback yang konstruktif agar siswa mengetahui pemahaman dan prestasi belajar mereka sejauh ini. Sehingga itu siswa juga dapat termotivasi untuk semakin giat dalam belajar. Yang D yaitu satisfaction. Strategi ini memberikan dan menghasilkan kepuasan siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran harus bermanfaat atau memuaskan dalam beberapa cara. Apakah itu bisa dirasakan dengan adanya sistem presentasi yang adanya prestasi yang diberikan dari pemaparan yang baik, ataupun juga adanya pujian-pujian yang lebih tinggi sehingga anak-anak yang belum berprestasi bisa semakin meningkatkan motivasinya, atau juga bisa dengan adanya hiburan-hiburan yang diberikan oleh siswa-siswa. Lalu yang kedua yaitu membuat pelajar merasa seolah-olah keterampilan yang berguna atau bermanfaat dengan memberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan yang baru diperoleh dalam pengaturan yang nyata atau faktanya. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik dan penguatan ataupun feedback juga nih. Ketika pembelajaran menghargai hasil, mereka akan termotivasi lagi nih untuk belajar. Kepuasannya didasarkan pada motivasi yang dapat secara intrinsik atau dari dalam ataupun ekstrinsik atau dari luar. Yang keempat itu jangan meremehkan pelajar oleh lebih dari tugas-tugas yang menguntungkan. Lalu materi selanjutnya yaitu hubungan antara keempat komponen model motivasi ARCS dengan pembelajaran e-learning, di mana kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sedang menjalankan pembelajaran e-learning kurang lebih selama 2 tahun, sehingga kita akan memberikan contoh nih hubungannya dengan motivasi ARCS. Yang pertama attention, di mana attention ini merupakan aktivitas untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan mahasiswa. Dalam pembelajaran learning, attention ini muncul nih dari perhatian seseorang dapat karena suatu keingintahuan yang baru. Seperti contoh pembelajaran yang baru bagi mahasiswa di masa pandemi ini secara e-learning, di mana terdapat tools atau alat yang dapat digunakan untuk merangsang dan meningkatkan perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran online, seperti adanya LMS yang dapat menampilkan video-video juga, tidak hanya penjelasan dari dosen saja tapi bisa lewat video, adanya animasi-animasi, sehingga itu dapat merangsang dan meningkatkan nih perhatian mahasiswa kepada pelajaran yang dipelajarinya. Lalu yang B yaitu relevance, merupakan aktivitas untuk mengetahui adanya relevansi dengan kebutuhan mahasiswanya. Jadi dalam pembelajaran learning, relevansi itu atau hubungan yang merupakan kebutuhan dapat ditunjukkan antara proses pembelajaran online dengan mahasiswa. Dengan penggunaan pembelajaran online ini, mahasiswa akan memberi motivasi yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan pembuatan sumber belajar yang interaktif, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain. Misalnya dengan adanya Zoom, mahasiswa walaupun di tempat yang berbeda-beda masih bisa berinteraksi dengan dengan yang lain secara bersamaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan adanya juga komunikasi dua arah menggunakan Zoom ataupun Microsoft Teams yang menggunakan video. Lalu yang chat yaitu confidence, yang merupakan aktivitas untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran online ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Dalam pembelajaran learning, confidence atau percaya diri mampu berinteraksi nih dengan lingkungannya, berakibat pada kepercayaan. Nah, mahasiswa ini dapat saling berinteraksi dengan pemberian pendapat dan umpan balik, yang nantinya akan ada stimulus yang beragam motivasi mahasiswa timbul dalam rasa percaya diri mahasiswa tersebut. Nah, seperti di LMS ada kolom diskusi nih, dan merupakan feedback ataupun interaksi yang bisa dilakukan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari dosen ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman, sehingga memberikan feedback apakah mahasiswa tersebut sudah paham dengan materi yang disampaikan. Lalu yang D itu satisfaction,
yang merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengetahui apakah aktivitas pembelajaran online ini membawa kepuasan pada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, pada pembelajaran learning ini, satisfaction berupa perasaan senang dan positif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan sistem learning ini, mahasiswa memiliki kesempatan belajar seluas-luasnya nih dengan memanfaatkan beberapa media dan materi yang telah disediakan oleh dosen. Bukan satu-satunya materi yang diperoleh mahasiswa bisa mencari lebih tahu dengan di Google, baik di Google Scholar ataupun website-website yang lain, sehingga mahasiswa ini berkesempatan memperoleh materi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dengan cara berseluncur di dunia internet, karena internet kita ini sudah sangat canggih sekali, bisa mengakses berbagai informasi hanya dengan duduk saja atau menggunakan satu media saja. Lalu mahasiswa juga dapat seluas-luasnya dalam melakukan kegiatan pemberian pertanyaan dan respon balik seperti yang adanya LMS atau Zoom. Jadi tuh mahasiswa bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan ataupun jawaban ataupun tanggapan secara langsung untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam menyampaikan materi, sehingga guru tahu bahwa mahasiswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan. Dengan begitu, maka pembelajaran online ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa dalam proses belajar yang baru, yang membangkitkan motivasi mahasiswa masing-masing dengan adanya perubahan sistem pembelajaran pada kali ini.